Perkenalkan, nama saya Alur Kristen Kolo dengan NIM 2123716434, kelas 6 PJJA. Baik, dalam video ini saya akan membuat penjelasan tentang perhitungan biaya operasi kendaraan, pedoman, konstruksi, dan bangunan PD T15 2005 bagian B. Baik, di sini ada data Excel. Yang pertama itu data sekunder, yaitu jenis bahan bakar. Yang pertama itu bensin, harga ekonominya itu 10.000 satuan Rp per liter. Yang kedua itu solar, harga ekonominya 6.500 satuannya Rp per liter. Yang ketiga itu oli, itu ada berbagai kendaraan seperti sedan, itu 50.000 per liter, utility 70.000 per liter, bus kecil itu 70.000 per liter, bus besar itu 70.000 per liter. Kemudian untuk truk ringan, truk sedang, dan truk berat itu harganya sama, itu 70.000 per liter. Kemudian untuk kendaraan baru, kemudian untuk upah tenaga pemeliharaan itu 11.721 per jam. Kemudian untuk ban baru itu untuk kendaraan sedan itu 525.000 per ban baru, utility 588.000 per ban baru, bus kecil itu 1.325.000 per ban baru, bus besar itu 1.325.000 per ban baru, truk ringan itu sama juga, yaitu 1.325.000 per ban baru, truk sedang 2.050.000 per ban baru, truk berat 3.650.000 per ban baru. Kemudian yang kedua, berat kendaraan total. Di sini yang terlihat adalah tabel 1 berat kendaraan total yang direkomendasi. Yaitu pertama jenis kendaraan sedan, nilai minimumnya 1,3, nilai maksimumnya 1,5, itu di bawah satuan ton. Kedua, utility, nilai minimumnya 1,5, nilai maksimumnya 2. Ketiga, bus besar, itu nilai minimumnya 3, nilai maksimumnya 4. Kemudian yang keempat, bus besar, nilai minimumnya 9, nilai maksimumnya 12. Kemudian untuk truk ringan, nilai minimumnya 3,5, nilai maksimumnya 6. Kemudian yang keenam itu truk sedang, nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya 15. Kemudian yang ketujuh truk berat, nilai minimumnya 15, dan yang terakhir nilai maksimumnya 25. Kemudian masuk ke bagian 3 itu yaitu kecepatan kendaraan. Ini adalah tabel 2 kecepatan rata-rata kendaraan yang direkomendasikan. Yang pertama, sedan itu nilai minimumnya kilometer per jam 5, nilai maksimum kilometer per jamnya 100. Utility nilai minimumnya 5, nilai maksimumnya 100. Kemudian untuk bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedan, dan truk besar itu semuanya nilai minimumnya sama, yaitu 5 km per jam, dan juga nilai maksimumnya 100 km per jam. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, biaya konsumsi bahan bakar. Bagian pertama yaitu kecepatan rata-rata lalu lintas. Baik, di sini lokasinya ada di Jalan Piet Atalo, Jembatan Liliba. Waktu atau hari atau tanggal itu Rabu
18 Oktober 2023. Periode waktu pengamatan pukul 18.00 sampai 19.00 WITA. Jenis kendaraan yang pertama sedan, utility dan bus kecil itu termasuk ke golongan kendaraan KR. Kecepatan rata-ratanya kilometer per jam itu 12.30. Kemudian jenis kendaraan bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat itu termasuk ke golongan kendaraan KB atau kendaraan berat. Kemudian kecepatan rata-ratanya 12.8 km per jam. Kemudian yang kedua, percepatan rata-rata itu menggunakan rumus AR 0,0128 kali F per C, di mana AR itu adalah percepatan rata-rata, F itu adalah volume lalu lintas, SMP per jam, kemudian C kapasitas jalan, SMP per jam. Ini adalah tabelnya. Volume lalu lintas A itu 2007.5, kemudian kapasitas jalan B 1960.2 AR C sama dengan 0,0128 kali A per B sama dengan 0,0.013108866. Kemudian yang ketiga, simpangan baku percepatan dengan rumus SA sama dengan SA max dalam kurung 1,04 per dalam kurung 1 tambah E pangkat dalam kurung A0 tambah A1 tutup kurung kali V per C, di mana SA itu adalah simpangan baku percepatan, MS 2, SA max sama dengan simpangan baku percepatan maksimum, MS 2 tipikal atau default sama dengan 0,75. A0 dan A1 itu adalah koefisien parameter atau tipikal default. A0 sama dengan 5,140, A1 sama dengan min 8,264. V adalah volume lalu lintas SMP per jam. C adalah kapasitas jalan SMP per jam. Ini adalah tabelnya. SA max A sama dengan 0.75, A0B sama dengan 5.140, A1C sama dengan min 8.264, V, D itu 2007.5, C itu 1960.2 dalam kurung B tambah C kali D per E. Di sini adalah rumusnya. Kemudian SA ini adalah rumusnya. F sama dengan A kali 1 tik A kali 1,0,4 per dalam kurung 1 tambah EXP akar E pangkat B tambah C kali D per E. Di sini nilainya adalah min 3.199382716. Ini adalah nilainya. Kemudian untuk bagian 4, tanjakan dan turunan. Tabel 4, alinemen vertikal yang direkomendasikan pada berbagai medan jalan. Untuk kondisi medan datar, tanjakan rata-ratanya 2,5 meter per kilometer. Turunan rata-ratanya min 2
meter per kilometer, derajat tikungannya 15. Untuk bukit, tanjakan rata-ratanya 12,5 meter per kilometer, turunan rata-ratanya min 12,5 meter per kilometer. Kemudian untuk derajat tikungan 115. Kemudian untuk kondisi medan pegunungan, tanjakan rata-ratanya 22,5 meter per kilometer, turunan rata-ratanya min 22,5 meter per kilometer. Kemudian untuk derajat tikungannya 200. Kemudian masuk ke bagian 5, itu biaya konsumsi bahan bakar. BI, biaya konsumsi bahan bakar minyak dengan rumus BI BB MJ sama dengan KBB MI kali HBB MJ, di mana BI BB MI itu adalah biaya konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. Kemudian untuk KBB MI konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. Kemudian untuk HBBMJ adalah harga bahan bakar untuk jenis BBMJ dalam rupiah per kilometer. Kemudian I adalah jenis kendaraan sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang atau truk berat. Kemudian untuk J adalah jenis bahan bakar solar atau premium. Kemudian untuk bagian 6, konsumsi bahan bakar minyak KBBM itu rumusnya dapat dilihat yang ini. Inilah tabelnya. Kemudian masuk ke bagian 3, itu biaya konsumsi oli. Yang pertama, biaya konsumsi oli itu BOI sama dengan KOI kali HOJ, di mana BOI adalah biaya konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. KOI sama dengan konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. HOJ adalah harga oli untuk jenis oli J dalam rupiah per kilometer. I adalah jenis kendaraan, J adalah jenis oli. Kemudian yang kedua, konsumsi oli. Itu konsumsi oli untuk masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu KOI sama dengan OHKI tambah OHOI kali KBBMI, di mana OHKI adalah oli hilang akibat kontaminasi. Kemudian OHOI adalah oli hilang akibat operasi. Kemudian KBBMI adalah konsumsi bahan bakar. Kemudian kilang oli akibat kontaminasi hilang. Kontaminasi dihitung sebagai berikut, yaitu OHKI sama dengan KAPOI per JPOI. Inilah maksudnya. Yaitu KAPOI sama dengan kapasitas oli, JPOI adalah jarak penggantian oli. Nilai tipikal default untuk persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ya, ini adalah tabelnya. Inilah tabelnya. Kemudian untuk bagian keempat, yaitu biaya konsumsi suku cadang. Yang pertama itu biaya konsumsi suku cadang. Ini rumusnya. Kemudian yang kedua, nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru. Nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru atau konsumsi suku cadang untuk suatu jenis kendaraan I dapat dihitung dengan rumus persamaan berikut.
Inilah rumusnya. Dan ini adalah tabel. Untuk nilai tipikal, ini bagian A, perhitungan PI-nya. PI yang dimaksud adalah konsumsi suku cadang kendaraan jenis I per juta kilometer. Ini bagian B, perhitungan biaya suku cadang. Kemudian bagian kelima, yaitu biaya upah tenaga peliharaan WUI. Biaya upah perbaikan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Inilah persamaannya. Inilah tabel 1 harga satuan upah tenaga pemeliharaan UTP di Kota Kupang, NTT, di Kota Kupang, Provinsi NTT tahun 2024. UMR daerah yaitu 2.250.419.000. Kemudian untuk jam kerja per hari itu 8, jam kerja per minggu itu 6, total jam kerja bulanan itu 192, upah mortir per jam itu 11.000, upah montir per jam itu 11.720, 93.000. Kemudian untuk yang kedua, kebutuhan jam pemeliharaan, itu rumusnya yang ini. Kemudian inilah tabel 8 nilai tipikal A0 dan A1. Ini adalah perhitungan JPI. Untuk perhitungan JPI sedan itu didapat dari bagian perkalian pada tabel 8. Kemudian inilah tabel biaya upah tenaga pemeliharaan BUI. Kemudian masuk ke bagian ke-6, yaitu biaya konsumsi bahan. Yang pertama, tanjakan dan turunan. Apabila data tanjakan tambah turunan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal default seperti pada tabel 9. Yaitu pertama, kondisi medan datar itu 55, kedua bukit yaitu 25, yang ketiga pegunungan yaitu 45. Kemudian yang kedua, derajat tikungan. Apabila data pengukuran derajat tikungan untuk suatu ruas jalan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal default seperti pada tabel 10, yaitu tabel derajat tikungan. Yang pertama, untuk kondisi medan datar yaitu derajat tikungannya yaitu 15 derajat per kilometer. Kemudian untuk kondisi medan bukit yaitu 155 derajat per kilometer. Minta maaf, 115 derajat per kilometer. Yang ketiga, pegunungan yaitu 200 derajat per kilometer. Kemudian yang ketiga yaitu biaya konsumsi bahan. Ini rumusnya dapat dilihat bagian ini. Kemudian untuk konsumsi bahan itu juga dapat dilihat pada bagian ini rumusnya. Ini adalah tabel 11 tipikal, nilai tipikal kendaraan. Inilah perhitungan konsumsi bahan. Kemudian inilah tabel untuk perhitungan biaya konsumsi bahan. Ini untuk jenis kendaraan sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dengan truk berat. Inilah nilai KBI-nya, inilah nilai HBJ, inilah nilai BBI. Kemudian ini untuk bagian yang ke-7 yaitu biaya tidak tetap besaran.
Biaya tidak tetap dihitung dengan menjumlahkan biaya konsumsi bahan bakar, biaya oli, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga pemeliharaan, dan biaya konsumsi ban, yaitu sebagai berikut rumusnya. BTT sama dengan BI, BB, MJ tambah BOI, tambah BPI, tambah BUI, tambah BBI. Ini adalah artinya di mana BT adalah besaran biaya tidak tetap dalam rupiah per kilometer. Kemudian ini yang lainnya bisa dilihat pada bagian ini. Kemudian inilah tabelnya untuk jenis kendaraan sedan itu BI, BB, MJ-nya bisa dilihat pada bagian ini. Kemudian untuk yang berikut juga dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang ini. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.